start small, Pak. Oke, baik, Pak. Think big, Ya. fast moving. Oke. Iya kan? Ini Start small, Pak. Ini kalau jadi pertanyaan sayembara agak sulit nih jawabnya. Apa? Halo pemirsa Ruang Pribadi, apa kabar? Semoga sehat selalu. Masih bersama saya, Pak Hidayat, Pak Rahmat Hidayat dari Sekolah Pribadi Bandung. Kali ini saya berkesempatan untuk silaturahmi ke rumah Pak Dhani. Kita mau berbincang tentang pendidikan tentunya. Di kesempatan ini tentunya nanti kita akan bertanya hal-hal yang terkait apapun tentang pandangan beliau mengenai pendidikan itu seperti apa. Mari kita simak. Selamat sore Pak Dhani. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu. Sehat selalu Pak. Ya. Ya ini di tengah kesibukan Bapak nih kami ingin mencuri-curi waktu. Kita ingin berbincang Pak. Kita mau tanya nih beberapa pandangan Bapak mengenai pendidikan sendiri apa sih Pak? Menurut Bapak sendiri. Ya, pertama pendidikan itu adalah mentransform. Keberhasilan pendidikan terlihat dari output dan outcome-nya. Jadi kalau kita lihat hulunya, hulu adalah kurikulumnya, manusianya, termasuk gurunya, infrastrukturnya. Hulu. Sementara prosesnya adalah proses belajar mengajar untuk mencapai output dan outcome-nya. Outputnya adalah transform. Transform apa? Transform value of mindset. Sesuai dengan visi besar sekolah. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah pembentukan karakter manusia yang berdaya saing. Sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Kenapa? Kita tidak boleh terlena kepada prestasi masa lalu. Tapi prestasi masa lalu menginspirasi kita untuk melakukan shifting paradigm, adaptif dengan fenomena sekarang, lalu mengambil momentum penting untuk kita punya daya saing. Nah, itulah sebetulnya pendidikan. Keberhasilan pendidikan terlihat dari bagaimana transform dari mulai hulu, menyiapkan prosesnya, manusianya yang terselektif, yang memang mau sekolah. Ya, bukan rencana sekolah ya. Guru yang memang punya passion mengajar. Ya. Dan ini harus dibenahi juga di hulunya juga. Sekolah pendidikan juga harus sekolah yang mahasiswanya memang punya passion jadi guru. Bukan karena sekolah di mana-mana, fakultas sains di mana-mana, atau jurusan favorit di mana-mana nggak diterima, lalu ambil jurusan pendidikan, keguruan. Tidak. Atau karena melamar pekerjaan di mana-mana nggak diterima, akhirnya mengabdi jadi guru. Mengabdi jadi guru, tidak. Itu ada suatu hal yang salah dalam instrumen hulu ini. Makanya perlu reinventing hulunya. Hulunya perlu reinventing. Kan ada yang salah. Bagaimana kita bisa membuat suatu proses yang betul kalau hulunya sudah tidak pas? Jadi memang orangnya memang harus mau sekolah, anak-anaknya. Gurunya juga harus punya passion dia mengajar. Owner sekolahnya juga harus punya passion untuk mendevelop sebuah bisnis proses sekolah modern yang adaptif terhadap tantangan global. Jadi tidak boleh sekolah tapi tidak adaptif terhadap tantangan global. Artinya dia sekolah itu hanya menjadi pejalan tradisi, ritual aja. Kayak orang sholat, ibadah, atau yang non-muslim ke gereja umpamanya, tapi tanpa tahu apa makna sebetulnya dari ibadahnya. Ya kita nggak bisa menciptakan Al-Quran yang berjalan kalau kita melihatnya dalam kondisi secara tekstual. Jadi saya melihat hulunya proses bisnisnya adalah proses belajar mengajar. Juga harus adaptif, Pak. Tidak bisa proses zaman kita dulu sekolah, sekarang dipraktekin lagi nggak bisa. Alhamdulillah, sebetulnya ada hikmah dengan musibah COVID-19 ini, pandemi. Yaitu kita mendevelop sebuah teknologi e-learning. Jadi sekolah-sekolah dipacu untuk mengembangkan digitalisasi. Kalau nggak bisa masuk kan. Artinya apa? Nah, ternyata dengan virtual ini juga memberikan value kok kepada kita. Ini adalah sebuah adaptasi kebiasaan baru dalam proses belajar mengajar yang harus kita perkaya. Karena situasinya memang nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita paksakan untuk offline lagi. Semua harus virtual. Tapi bagaimana agar pengkayaan kurikulum juga bisa match dengan transformasi mindset
mahasiswa yang ada. Ya. Di satu sisi guru juga harus mengupgrade terus, Pak. Ya, kompetensi. Maaf saya potong. Pak, kalau misalnya kita berbicara dalam bahasa yang lebih sederhana ya, artinya kemurnian daripada makna pendidikan sendiri. Karena kita kan misalnya ingin supaya ini ditonton juga oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah, di perkampungan, tidak hanya di situasi yang memang sudah tersedia ya fasilitas-fasilitasnya gitu. Kadang kita kan di situasi pandemi begini, sebenarnya kalau saya waktu kecil misalnya belajar dari alam ketika dikasih tugas secara natural ya, alamiah itu, dikasih tugas dari orang tua untuk mengantar padi di satu tempat penggilingan, sehingga kita belajar bagaimana proses produksi padi itu kan gitu. Tapi anak sekarang itu kan tidak ada pengalaman itu, bahkan tidak ada suasana yang membuat mereka menjadi begitu. Artinya mungkin ada namanya field trip, Pak. Field trip. Field trip, betul. Nah ini bagaimana Bapak memandang, artinya dengan situasi pandemi seperti ini, kan banyak sekali peluang yang bisa dikreasikan oleh semua orang tua di berbagai lapisan. Bagaimana, Mbak? Field trip itu menurut saya yang ada sekarang ini, mohon maaf, hanya sebagai pejalan tradisi, Pak. Pelengkap kurikulum. Oke. Tapi tidak kaya makna, alias miskin makna. Kenapa? Karena hanya sebagai simbolik. Oh, field trip, hanya hitungan hari, sekian selesai. Tapi tidak bisa tuh anak-anak itu menjadi mencintai desa. Masih banyak tuh anak-anak kita tuh, ya dia lebih senang pergi ke mall daripada ke desa gitu, daripada lihat yang tadi Pak Rahmat sampaikan. Nah, zaman dulu kita sekolah, Pak. Zaman dulu kita sekolah, karena memang kita sekolah di kampung. Kita tuh tahu proses bagaimana jadi padi, sawah, di pematang sawah. Kita enjoy. Karena kita ada lingkungan itu. Sekarang kita nggak ada lingkungan itu, lingkungan kompleks sebegini, lingkungan eksklusif begini, kota besar. Memang kita nggak bisa. Tapi ada satu cara, Pak. Field trip itu kita buat tidak boleh hanya sehari 2 hari, Pak. Kita buat lama, Pak. Kayak dulu KKN. Itu harus hidupin lagi, Pak. Terlalu lama kalau harus KKN itu harus sekolah universitas, Pak. SMA pun bisa dicoba. SMA harus buat ada field trip tapi lama, Pak. 1 bulan minimal dia ada di suasana pedesaan. Desa yang memang itu desa yang produktif, Pak. Tapi juga dia harus belajar untuk mengkonversi desa yang tidak produktif. Dia juga harus lihat juga. Lihat di situ bagaimana view-nya desa yang nggak produktif. Ini ada desa yang produktif. Lama. Supaya dia bisa beradaptasi dengan masyarakat di kampung. Ini yang dilihat kan masyarakat orang-orang kaya, orang-orang di atas, di kota. Tapi dia tidak merasakan passion-nya hidup susah di kampung, Pak. Bahwa itu padi, beras yang dia makan, itu dari kampung, bukan dari kota. Dari kampung. Itu loh, Pak. Nah, ini yang tidak ada dirasakan karena nggak pernah. Field trip kita sekali lagi hanya pejalan tradisi, pelengkap kurikulum. Ini tidak boleh, Pak. Harus dibuat 1 bulan, jangan tanggung-tanggung, Pak. 1 bulan. Yang kedua, Pak, betul kayak kita sekolah studi banding ke luar negeri untuk membuat wawasan global, ya kan? Tapi dia kenapa nggak dibuat program untuk mengingat masa SD, cari SD zaman kita dulu. Orang tuanya kan pasti orang tuanya kan juga heterogen ya, Pak ya. Betul. Kalau kayak saya memang orang kampung, saya dibesarkan di kampung kota kecil sekali, Pak. Nah, pernah nggak itu diajak anak itu ke sana lihat? Ini loh sekolah orang tua. Terus ada program itu, Pak. Bagaimana mengenal orang tua. Anak mengenal profiling orang tuanya, bukan di rumah. Kalau di rumah udah kelihatan, oh orang tua saya di rumah begini, begini. Orang tua saya sekarang, oh iya, sekarang udah katakanlah udah menjadi seseorang, udah makmur, udah bagus, katakanlah udah punya posisi, bla 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 dan seterusnya. Tapi pernah nggak dia melihat orang tuanya 20-30 tahun yang lalu, riwayatnya 40 tahun yang lalu, di mana dia berada orang tua itu? Betul. Dibuat satu metodologi pembelajaran, Pak, untuk melihat profiling orang tua masa kecil. Wah, itu bagus sekali. Iya kan, Pak? Profiling orang tua masa kecil. Oh, saya yakin, Pak, kalau kayak sekolah pribadi, orang tuanya itu juga banyak dari dusun, dari kampung, pasti banyak, Pak. Dia di flashback lah kehidupan orang tua itu 30-40 tahun yang lalu di kampung itu, Pak. Ada satu studi dari sekolah untuk melihat profiling orang tua masa kecil. Datanglah ke sana, ketemulah guru TK-nya, guru SD-nya orang tua, guru SMP. Profiling itu, Pak. Untuk dia lebih bisa memahami
dari mana dia berasal, Asal-usul, bukan sekarang, Iya. bukan kondisi dia sekarang, tapi Eksis, dari ya. mana dia berasal, Betul. ya kan? Dan bagaimana orang tuanya melalui masa-masa duka, bukan masa-masa suka. Iya. Kita melihat keberhasilan orang sekarang, Pak, Iya. tapi betapa kita tidak melihat ketika dia menjerit puluhan tahun yang lalu. Iya. Nah, itulah dilihat, Pak. Iya. Bukan orang lain, tapi orang tuanya sendiri. Artinya anak-anak di sini diarahkan untuk mengenal jati diri ya, membangun Jati jati diri. dirinya asal usulnya. Asal Setidaknya usulnya. yang paling mudah adalah mengenali orang tua. Mengenali orang Ya, tua, mengenali orang profiling. tua, profiling dan perjalanan. Itu ya, itu cukup menarik, Pak, betul, Pak. Lalu dia buat story, Pak. Oh iya. Dia buat story, Iya, even iya. itu story-nya di YouTube, Iya. ya kan? Atau dia buat apa namanya buku kecil, Kecil, tentang This is my father, Iya. the great father, the great mother. Iya. Dia buat buku kecil, Iya. tulisan, Iya. yang itu dia masukkan ke sakunya untuk dia ingat. Ini loh orang tua saya, bukan yang saya lihat sekarang, tapi ini adalah sebuah proses dari masa lalu. Perjalanannya. Ya, ya Pak. Jadi kan hal-hal seperti ini tuh bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya untuk mengenali orang tuanya, mau di kampung, di kota, dimanapun orang bisa melakukan kan ya, seperti itu. Nah memang betul Pak. Tetapi dalam hal ini Pak, kalau ada satu hal lain yang ingin saya tanyakan, kadang di sebuah lembaga sekolah kita itu kan ingin memperjuangkan hal yang kurang populer. Bisa dibilang juga kadang terlampau idealis. Karena kita tidak perlu, kadang tidak dalam pendidikan artinya apakah harus melulu market oriented? Kan tentu tidak, karena kan kita membawa misi dasar kemanusiaan yaitu pendidikan. Itu gimana Pak menanggapi hal ini Pak? Dengan Ya. Itu hal-hal yang tidak populer ya Pak ya, Iya. tidak populer. Karena idealisme pendidikan Idealisme tadi. pendidikan itu sebuah risiko Pak dalam sebuah bisnis pendidikan. Itu harus ditempuh. Nah itulah yang perlu ditransform, yang tadi saya bilang tadi Pak, hulunya kan. Iya. Kita sibuk mikirin kurikulum yang ditransform. Iya, memang itu kita transform. Kementerian Pendidikan sekarang gencar-gencarnya mentransform kurikulum. Yes. Tapi yang lebih penting lagi tadi saya bilang mentransform hulunya. Siapa hulu tadi itu? Iya. Ya guru, ya murid, ya owner daripada sekolah. Betul. Jadi ownernya ini, pemilik-pemiliknya juga bisa ditransform. Untuk apa Pak? Untuk tadi mengambil sebuah hal-hal yang tidak populis, Iya. even tidak marketable. Betul, betul. Ya. Tapi itu harus mandatory. Mandatory. Umpamanya apa? Pendidikan tentang Pancasila. Iya. Dulu ada P4, ya kan Pak? Nah sekarang sejenisnya apapun namanya itu, apakah P4 atau pendalaman Pancasila, itu kan sebetulnya Ideologi kebangsaan. sebuah ideologi kebangsaan di tanah air, ya kan? Nah itu mesti dirumuskan khusus itu Pak. Iya. Yang kedua, yang tadi pembelajaran soal profiling, soal back to village, kembali ke desa segala macam. Iya. Itu juga mungkin banyak orang tua yang juga tidak merelakan anaknya untuk umpama ya Pak ya. Iya. Nggak semua loh Pak Iya. yang merelakan anaknya oke tinggal di desa deh sebulan. Ya itu kan mungkin banyak ya Pak ya. Aduh gimana. Tinggal sebulan ditengok bawain pizza. Pak. Mana mau bisa gitu kan. Ya karena kita asik. nggak tegal juga kan Pak. Iya, Nggak betul, tegal. betul. Karena kita melihat diri kita sekarang kan Iya. Pak. Nah anak yang umpamanya sebulan masuk di boarding, ikut boarding di pesantren 1 bulan, ya kan? Ya. Itu kan juga sebuah hal-hal yang sebenarnya tidak populis ya. Betul. Tapi ingat dibalik tidak populis itu, disitulah timbul yang namanya daya tangguh, Pak, daya Iya. tahan. Iya. Nah jadi gini Pak, saya lihat ya Pak ya, anak-anak sekarang, bukan maksud saya membandingkan ya dengan masa lalu, cuman begini. Tadi saya sampaikan, kita bisa begini sekarang karena kita melalui proses Ya. air mata Hmm. pada masa lalu. Nah, anak-anak sekarang Pak, kalau dibilang daya juang, wah hebat Pak. Mereka punya daya juang yang bagus, tangguh mereka. Tapi ingat Pak, daya tahan, Endurance-nya ya. endurance yang susah. Karena itu bicara mentality, Konsistensi juga. bicara mentality. Iya, iya, betul. Nah, daya tahan itu bisa terjadi kalau kita mengalami suatu challenging Iya. yang itu tidak ideal Iya. atau jauh dari tatanan ideal dalam hidup kita. Nah, ini yang harus di profiling ke anak-anak kita juga Pak, untuk memperbaiki kurikulum kita. At the end bahwa kurikulum yang tidak populer, hal-hal program yang tidak populer itu harus kita jalankan Pak untuk mengembangkan suatu pendidikan karakter yang terbaik. Karena pendidikan bukan cuma memberikan output daya saing, high tech, tapi juga adalah daya tahan atau daya juang untuk memperkuat
karakter kita, karakter keindonesiaan, Ya. karakter kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini Pak, yang saat ini kita sulit untuk temui ya, kearifan lokal. Iya, betul Pak. Ya itu PR bersama ya. Jadi perlunya kreativitas harus dibangun, kemudian diberi saluran tentunya ya. Semoga aja ke depan nanti kita juga berharap Bapak sebagai presentasi pemerintah juga, saya kira iya perlu kami diberikan saluran-saluran untuk mengeksplor berbagai budaya-budaya Indonesia dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern mungkin dan lebih kreatif. Yang penting Pak, prinsipnya start small Pak. Oke, baik Pak. Think big, Ya. fast moving. Oke. Iya kan? Ini Start small Pak. Ini kalau jadi pertanyaan sayembara agak sulit nih jawabnya. Apa? Start small Pak. Kita nggak usah muluk-muluk juga Pak. Iya, betul. Karena untuk memulai sebuah transformasi, sebuah perubahan, kalau kita membuat suatu master plan yang besar, yang berat, kelihatannya kan berat Pak. Betul. Tapi kita start small aja. Start small. Mulai dari yang kecil-kecil yang bisa kita eksekusi dulu. Jangan hal-hal yang kita rencanakan yang besar, yang kita sulit untuk eksekusi. Jangan. Ya. Start small Pak. Mulai dari yang kecil-kecil, yang bisa kita eksekusi, Ya. yang bisa kita jalani. Ya. Tapi think big, berpikir boleh besar. Ya. And fast moving. Ada progress. Ya. Sekarang kita ketemu diskusi. Besok kita sudah punya suatu mapping perencanaan langkah kerja. Project baru. Project plan dan langkah kerja. Ya. Lalu bulan depan kita sudah ada tahu bagaimana eksekusinya, ya kan? Dan berapa alokasi. Tahun depan kita udah menyaksikan suatu tatanan baru. Ya. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Jadi, semua berproses. Itu yang disebut dengan fast moving. Jangan hari ini rencana, bulan depan rencana, tahun depan masih rencana. Jadilah kita dreamer. Dreamer ya. Yang kita perlukan sekarang, Pak, adalah eksekutor. Eksekutor. Ya. Kelemahan kita adalah kita sulit menjadi eksekutor, tapi kita gampang menjadi dreamer. Dreamer itu penting, Iya. tapi di end of the day, eksekusi the most important thing lah. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini meskipun singkat kita ngobrol kurang 20 menit barangkali. Sampaikan terima kasih kesempatannya. Baik, pemirsa Ruang Pribadi, ini kita sudah berbincang banyak. Silahkan untuk disimak. Dan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa nanti saya tanyakan kembali, bisa juga disampaikan di lewat medsos kami. Nanti akan kami sampaikan langsung ke beliau untuk dijawab Pak ya. Baik, termasuk nanti dari siswa-siswa kita semuanya. Sekian, terima kasih atas menonton acara ini Ruang Pribadi dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Oke.